Halo teman-teman semua, kali ini kita akan bahas nih mengenai item scaling. Tapi sebelumnya kita bahas dulu apa itu measurement. Nah, kalau di sini kita bisa lihat measurement itu is the assignment of numerals to events or objects according to rule. Nah, jadi measurement itu merupakan pemberian makna numerik pada suatu kejadian atau peristiwa berdasarkan aturan-aturan tertentu. Pemberian makna numerik itu maksudnya gimana sih? Jadi kita memberikan angka, tapi bukan sekedar angka saja, tapi ada artinya di balik itu. Contohnya ya, kita memberikan angka 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan. Nah, maknanya adalah di mana 0 itu untuk perempuan dan 1 itu untuk laki-laki. Sesimpel itu. Nah, tapi kan tadi dibilang juga ya bahwa berdasarkan aturan-aturan tertentu. Nah, aturannya itu seperti apa? Nah, salah satunya ada namanya level of measurement scales. Nah, di sini itu ada 4 level of measurement scales, yaitu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, untuk level nominal, angka itu bermakna sebagai label. Jadi, angka itu hanya digunakan untuk nge-label barang, atau peristiwa, atau kejadian, atau orang. Contohnya kayak tadi, laki-laki itu 1, perempuan itu 0, atau kode pos, itu kan untuk menandakan daerah, oh kalau di Jakarta Barat berapa, kalau di Jakarta Utara berapa. Terus juga nomor punggung pemain basket atau yang lain-lain. Nah, jadi memang esensinya untuk level ini adalah angka itu dipakai untuk melabel. Nah, selanjutnya ada level ordinal, di mana angka itu bermakna sebagai urutan. Contohnya adalah ranking misalkan. Ranking 1 itu yang nilainya paling bagus. Ranking 2 itu nilainya kedua terbaik di kelas. Atau misalkan nomor 1 itu kita kasih diminta untuk yang paling cantik atau yang paling ganteng gitu. Nah, itu ada urutannya. Nah, kalau level interval, angka yang ditetapkan itu untuk mewakili urutan dan jarak antar nomor itu dinilai sama. Jadi jarak antara satu angka dengan angka lain itu sama. Contohnya suhu Celcius. Perbedaan 10 sampai 15 derajat dan 15 sampai 20 derajat itu sama, yaitu 5 derajat, dan perbedaan suhunya juga sama. Maksudnya perbedaan panasnya juga sama, yaitu 5 derajat. Nah, itu bisa kita cari tahu. Nah, kalau rasio berbeda dengan interval, itu ditambahkan dengan adanya 0 absolut. Jadi kalau angka pada rasio itu udah menunjukkan urutan peringkat, jarak antar nilainya juga sama, dan adanya 0 absolut. Contohnya seperti apa sih? Seperti tinggi badan. Kalau tinggi badan itu, kan kalau misalkan tinggi badan 0 cm, itu artinya tidak ada tingginya. Ya dong, kita tidak bisa lihat. Sama aja kayak berat badan. Kalau berat badannya 0 kilo, berarti tidak ada dong orangnya. Nah, setelah kita mengetahui nih mengenai level of measurements, nah kita bisa menentukan nih scaling approaches apa sih yang kita bisa pakai. Nah, untuk uji psikometrik ini tuh ada 3 scaling approaches atau 3 pendekatan skala yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada subject centered, yang kedua ada stimuli centered, sama yang terakhir ada response centered. Nah, perbedaannya itu apa sih? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada subject centered method, di mana skor itu ditentukan oleh subjek. Maksudnya seperti apa sih? Jadi, skor pada tiap item atau soal itu ditentukan oleh subjeknya. Biasanya individu diminta untuk memilih tingkat persetujuan pada item yang disajikan. Nah, contohnya pada slide ini ada item yang berbunyi seperti ini. Saya merasa senang dengan pekerjaan saya. Nah, terus biasanya ada tulisan di bawahnya, ada angka 1-5, di mana individu diminta untuk memilih antara 1-5. Angka 1 itu menunjukkan sangat tidak setuju, dan angka 5 itu sangat setuju. Nah, nanti kita akan menilai, kalau misalkan 5 artinya pada item ini, individu ini tuh sangat setuju dengan pernyataannya. Seperti itu. Nah, selain itu, kalau kita menggunakan scaling approach ini,
urutan itemnya itu bebas. Jadi kalau diberikan ke beberapa orang, terus tapi nomornya diacak-acak, itu tidak akan mempengaruhi hasilnya. Nah, itu untuk centered method. Nah, selanjutnya ada stimuli centered method, di mana setiap item itu memiliki bobot yang telah ditentukan. Jadi, setiap item itu memiliki bobot yang berbeda-beda. Nah, contohnya ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang sedang. Nah, untuk mengetahui bobot item itu bisa ada dua cara, yaitu paired comparison method dengan membandingkan antar item, atau dengan equal appearing interval method dengan responden diminta untuk meranking setiap itemnya itu 1-11 dan nanti akan ada perhitungannya dan dapatlah bobotnya. Nah, bobotnya itu maksudnya kayak gimana sih? Bobotnya itu seperti yang tadi, mudah, sulit, sedang. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini sedikit berbeda dengan subject centered method, di mana kalau stimuli centered ini urutan itemnya itu harus dari mudah ke sulit. Jadi kalau misalkan kita ngasihnya sulit ke mudah, nanti itu akan mempengaruhi pengerjaan si individu. Kalau misalkan kita ngelihat contoh di slide ini, kita lihat ya kalau misalkan nomor 1 sampai nomor 5 ini dia dari umum terus tambah lama tambah spesifik pertanyaannya. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya response centered method. Nah, response centered method ini didasari oleh respon subjek dan juga bobot item. Jadi approach ini tuh menggabungkan dari si approach yang melalui subjek dan stimuli. Jadi dia melihat dari dua sisi, dari respons si responden dan dari bobot per itemnya. Nah, jadi alat ukur yang memakai pendekatan ini itu setiap itemnya diurutkan dari mudah ke sulit dan cara pengerjaannya sedikit berbeda dengan yang lain. Kalau misalkan approach yang lain, mereka kan dikasih 5 soal, ya udah mereka ngerjain 5 soal. Nah, tapi kalau approach yang pakai respon ini, dia kalau dikasih 5 soal, misalkan dia tidak bisa ngerjain yang nomor 3, berarti udah stop aja. Karena dianggap nomor 4-5 kan lebih sulit daripada yang nomor 3. Jadi dianggap kalau dia sudah tidak bisa mengerjakan nomor 3, berarti dia sudah tidak bisa mengerjakan nomor 4 dan 5. Gitu. Nah, kita bisa lihat nih contoh di slide ini juga, bahwa yang paling atas itu jauh lebih umum kan ya, nomor 1-nya. Terus tambah lama semakin spesifik. Nah, ini item-item yang di contoh ini tuh berkaitan dengan setuju atau tidaknya dengan adanya imigran. Dari yang cuma mengizinkan sampai it's okay kalau menjadi bagian keluarganya gitu. Asumsinya kalau dia sudah mencentang yang paling bawah, atau dia yang udah setuju dengan yang paling bawah, yaitu mengizinkan anaknya menikah dengan imigran, pastinya dia akan setuju dengan imigran boleh masuk ke negaranya. Nah, begitu juga untuk sebaliknya. Kalau dia saja udah nggak setuju imigran masuk ke negaranya, gitu, nggak mungkin lah dia akan setuju kalau anaknya menikahi seorang imigran. Nah, dari 3 scaling approach ini, teman-teman bisa memilih pendekatan yang mana aja sebenarnya yang paling cocok untuk digunakan alat ukur kalian. Jadi, pendekatan-pendekatan ini digunakan atau dipilih itu sesuai dengan tujuan dan jenis alat ukur kalian. Jadi kalian mau pakai yang mana, itu bebas.